Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berduduknya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang blog yang saya bikin tentang pengalaman selama liburan di rumah. Yang selang waktu liburannya adalah dari terhitung tanggal 12 April sampai pulang 19 April lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas ini adalah untuk memenuhi tugas daripada sosiologi yang dipimpin oleh Pak Ardi, dan juga yang dimana tugas ini dihubungkan dengan hadis dan juga Al-Quran dan juga tentang teori sosiologi dari para tokoh sosiologi terkenal di dunia. Yang pertama, liburan saya ini adalah tentang liburan yang hanya sekitaran di rumah. Sebetulnya saya ini tidak liburan kemana-mana, tetapi hanya diam di rumah atau stay in home. Tujuan saya diam di rumah itu adalah agar lebih dekat dengan orang tua. Tetapi setidaknya liburan saya ini bisa dianggap liburan adalah yang dimana liburan di sekitar rumah, di mana saya bisa berhubungan dengan orang tua, sekaligus mengamalkan ilmu sosiologi yang telah saya bawa dan juga yang telah saya pelajari di pesantren. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bersilaturahim bersama keluarga besar saya di rumah kakek daripada ibu. Pada saat lebaran kemarin, kurang lebih tanggal 10 April, hari Rabu, waktu itu saya bersilaturahim kepada keluarga besar saya di rumah kakek dari ibu, yang dimana saya bisa sharing di sana tentang kehidupan para keluarga dan juga para sepupu-sepupu saya, yang dimana mereka memiliki job yang sangat lebih daripada saya, sehingga saya bisa mengambil ilmu dan juga pelajaran dari mereka. Oke, Dan yang baik. langsung bisa diamalkan dari ilmu yang saya dapat adalah ilmu tentang umum dan juga ilmu tentang agama, terutama ilmu fikih, yang dimana bisa saya langsung teramalkan ketika di rumah. Tapi yang paling nyata bisa saya amalkan ketika di rumah daripada ilmu yang telah saya dapat di pesantren adalah tentang ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang hanya membahas tentang gejala-gejala yang ada di masyarakat, mulai dari interaksi sosial, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Dan saya langsung bisa menyaksikan hal tersebut. Itu terhitung daripada ketika saya datang silaturahim kepada rumah kakak daripada ibu saya, atau bisa sebut uang. Ketika saya silaturahim, saya kagum dengan anak-anak daripada kakak daripada ibu orang tua saya. Berarti sepupu saya, mereka itu sudah pada kuliah tinggi-tinggi, dan itu menjadi semangat, pemacu semangat saya untuk bisa belajar lebih tinggi sampai ke jenjang pendidikan yang terakhir. Oke. Terus yang kedua, liburan yang kedua yaitu adalah bermain sepak bola bersama teman-teman dan bapak-bapak yang ada di rumah, yang dimana saya anggap itu sebagai refreshing yang berupa fisik. Karena refreshing atau liburan di rumah itu bisa berupa fisik dan juga bisa berupa akal. Bisa berupa akal itu ketika kita itu tidak liburan tidak untuk pola beberapa hari, sehingga otak kita untuk ditenangkan, maka itu dinamakan refreshing otak. Dan saya bermain sepak bola adalah termasuk daripada refreshing fisik. Yang ketiga adalah liburan yang saya lakukan ketika di rumah, sekitaran rumah, adalah mancing belut atau orang Sunda bilang ngurak. Biasanya spot yang saya lalui adalah tempat yang menantang adalah kolam atau sawah. Biasanya saya ngurak langsung karena diajarkan oleh orang tua saya, karena bapak saya juga dulu adalah ketika tidak ada pekerjaan biasanya mengisi waktu luang dengan nguruk. Jadi ketika saya nguruk itu, ataupun ketika saya melakukan hal-hal yang sifatnya itu liburan,
saya bisa menostalgia apa-apa yang telah dulu saya lakukan ketika sebelum berada di pesantren. Ya, mungkin 3 saja yang saya bisa jelaskan daripada liburan yang telah saya rangkum daripada blog ini. Mungkin jikalau saya bisa hubungkan dengan materi sosiologi atau teori sosiologi dari tokoh sosiologi dunia, maka blog saya ini bisa dihubungkan dengan teori sosiologi daripada tokoh terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Talcott Person. Yang dimana dalam teorinya, beliau menyampaikan ada sebuah teori yang sangat terkenal, yang disingkat dengan AGIL. Menurut beliau, sistem teori ini harus ada di setiap kelompok masyarakat, khususnya individu yang baru berbaur. Contohnya seperti saya yang dimana baru berbaur dengan masyarakat, meskipun tempat tinggal saya berasal dari sana, tetapi kan tempat tinggal saya ada di pesantren. Jadi ketika saya terjun ke masyarakat, saya dianggap sebagai individu yang baru berbaur dengan masyarakat. Adapun singkatan A dari AGIL adalah yang pertama A yang berarti adaptation atau adaptasi, di mana ketika individu baru berbaur dengan masyarakat, maka dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga situasi ataupun kondisi yang terjadi di masyarakat. Terus yang yaitu G, yang artinya goal achievement, artinya adalah pencapaian tujuan. Yang dimana ketika seorang individu berbaur dengan masyarakatnya, maka dia harus memiliki tujuan-tujuan supaya ketika dia berbaur dengan masyarakat, dia bisa menghalau daripada gejala-gejala sosial yang bersifat negatif terhadap dirinya, yang dimana muncul daripada situasi dan kondisi masyarakat baru itu. Terus yang ketiga, setelah adaptasi dan juga goal attachment, yang ketiga adalah integration atau integrasi. Integrasi itu adalah sikap kritis yang dihadirkan oleh seorang individu yang baru berbaur di hadapan masyarakat, supaya ketika individu berbaur itu mentanamkan sifat integrasi, maka akan muncul sifat kritis yang sangat dominan di dalam diri sifat individu tersebut. Terus yang keempat adalah yang terakhir dari singkatan L, yaitu latensi atau pola pemeliharaan pola. Dan dimana ketika seorang individu baru berbaur dengan masyarakat, sudah melewati tahap adaptasi, tahap goal attachment, tahap integration, dan yang terakhir adalah tahap latensi, untuk di mana dia harus memelihara pola kehidupannya sendiri, di mana dia harus mempunyai planning ketika dia berhadapan dengan masyarakat. Saya hari ini harus apa, besok lusa harus apa, dan besoknya lagi harus apa. Itulah yang disebut dengan pemeliharaan pola, agar di mana tujuan daripada teori ini supaya seorang individu itu bisa menghalau sifat-sifat negatif daripada yang dimunculkan oleh masyarakat yang baru berbaur tersebut. Mungkin cukup sekian dari tema blog yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahamkan oleh teman-teman sekalian dan juga bisa nyambung dengan teori yang saya sampaikan. Cukup sekian dari yang saya sampaikan. Semoga blog dan teori saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya, dan juga untuk para pencinta ilmu sosiologi umumnya. Terima kasih Aska. Mau nanya nih dari Om Bom. Kalau dari latensi pemeliharaan pola itu maksudnya gimana, Kak? Dari yang maksud dengan pemeliharaan pola apa itu tuh latensi yang tadi? Latensi. Ya. Maksudnya itu apa? Jadi ketika seorang individu yang baru berbaur dengan masyarakat harus bisa memelihara pola kehidupannya, mulai dari pola makan, pola silaturahmi. Ya, pola. Ya Om. Jangan makan simat, jangan makan pancet.
Kalau pola masa betul. Oke, oke, cukup ya udah. Nanti ini Aska tambahkan aja ya hadis sosialnya kan belum ada ya. Oh iya Om, siap. Nah, nanti oke ya sudah kalau begitu